lepas dari kiamat. Kalau kita bayangkan saja, ini seperti tempat yang begitu istimewa. Bagaimana Allah jadikan gunung itu sebagai pasaknya bumi? 11 tahun sebelum Abraham meninggal, udah ada vonis, kau pasti masuk neraka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Di episode kita kali ini, di episode ke-89, yang akan menjadi pembahasan kita yaitu adalah surah Al-Ghasyiyah, yaitu adalah hari pembalasan. Nah, ini kembali kita diingatkan ya bahwasannya hari pembalasan itu nyata adanya dan pasti, dan ini akan mengajak kita kembali untuk merenungkan kembali sahabat Al-Quran seperti apa nanti gambaran dari hari pembalasan. Seperti biasa bersama dengan Widya sudah ada Ustadz Zamak Syarih Hasbullah Thaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini kita kembali ya Ustadz, diingatkan mengenai hari pembalasan di surah Al-Ghasyiyah ini. Dan kita langsung saja kalau begitu membahasnya di poin yang pertama saja Ustadz, yaitu adalah mengenai dahsyatnya hari kiamat bagi golongan kafir. Nah, ini kalau bagi golongan mukmin saja kiamat itu sangat luar biasa, apalagi golongan kafir ya Ustadz yang mengingkari adanya hari pembalasan. Ini seperti apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Ghasyiyah. Ghasyiyah merupakan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ada begitu banyak nama kiamat. Al-Qari'ah, Al-Haqqah. Nah, kenapa kiamat itu disebut dengan Ghasyiyah? Kata Ghasyiyah diambil dari akar kata Ghasyiya yaghsha, yang artinya menutupi kesadaran. Ya, kalau kita lihat bagaimana deskripsi kiamat itu datang, ini manusia ini seperti dalam kondisi setengah sadar. Kalau kita lihat orang mabuk, jalan saja tenggen dia, tidak bisa berdiri tegak. Begitulah potret gambaran manusia tatkala kiamat datang. Dan ini potret deskripsi yang akan menyelimuti orang-orang kafir nantinya. Makanya Allah mengawali dengan pembahasan hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepadamu cerita tentang hari kiamat yang menutupi kesadaran orang-orang kafir ketika itu? Jadi redaksi ayat ini seperti ingin memberikan semacam rasa penasaran bagi kita. Gimana rupanya orang mukmin saja begitu mencekam kiamat itu, gimana pula dengan orang kafir? Digambarkan mereka itu tertutupi kesadarannya. Nah, waktu itu apa? Wujuhu yauma idzin khasyah. Pada hari itu orang-orang kafir semuanya tertunduk, hina, ya, malu. Kenapa? Karena Allah akan tampilkan segala kejahatan yang mereka buat. Nah, biasanya kalau kita ingin dibuka aib kita, itu kan kita merasa sangat hina, sangat malu, tertunduk kita begini, tidak berani kita berucap. Begitulah potret gambaran bagaimana kondisi orang kafir ketika kiamat datang. Kenapa? Amilatun nasibah. Motivasi mereka yang ada waktu itu, bagaimana kita bisa berusaha walaupun harus bersulit-sulit bisa lepas dari kiamatnya. Yang terpikir oleh mereka, gimanalah kita berusaha, gimanalah kita berletih-letih, yang penting jangan datang kiamat. Ya. Nah, apa yang terjadi? Tasla naron hamiyah. Pada hari kiamat itu, mereka orang-orang kafir akan masuk ke dalam api neraka yang apinya menyala dan berkobar. Hamiyah, begitu panas sekali. Kalau kita lihat sepanas-panasnya api di dunia, itu kan ada api kuning, ada api biru. Ya. Dalam deskripsi bagaimana api di akhirat, itu api di akhirat berwarna hitam. Api warna hitam.
Belum Ya. pernah kita lihat di Nggak dunia. pernah kita lihat di dunia. Tapi itulah gambaran derajat panas yang begitu tinggi. Sehingga kalau ya perbandingan antara api dunia dengan api akhirat yang nggak ada apa-apanya. Ya, bayangkan jin saja yang terbuat dari api ketika dimasukkan ke dalam neraka tersiksa. Jin saja yang terbuat dari api tersiksa ketika dimasukkan. Artinya panas api neraka itu di luar jangkauan kemampuan manusia untuk mencernanya. Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Biasanya kalau kena api panas, kita haus dan pengen minum. Tapi bagi penduduk neraka, di saat mereka berada di puncak kehausan, diberikan minum dari air yang sangat panas juga. Panas luar dalam. Mau didinginkan juga panas ya dalam neraka soalnya. Allah kemudian mengatakan, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon-pohon yang berduri. Nah, tentunya bagaimanapun laparnya manusia, ketika makan kita otomatis kan harus kita pastikan ini makanan ini bisa dicerna nggak oleh tubuh. Kalau makanan tersedia, pohon-pohon yang berduri, yang justru ketika dimakan justru menyakiti lambung kita, maka tentunya orang memilih untuk tak makan, kan begitu. Inilah gambaran. Kalaupun dimakan, la yusminu wa la yughni min ju'. Sedikit pun makanan itu tak akan bisa menggemukkan, tidak pula menghilangkan lapar. Nah, artinya udah tak ada gizi, tidak mengenyangkan, bahkan bisa dikatakan justru menyiksa orang yang mengkonsumsinya. Nah, ini 7 ayat pertama cerita tentang orang kafir. Tapi tidak lengkap. Bagaimana Quran mendedahkan tentang hari kiamat kecuali ada bandingannya dari orang-orang mukmin. Mulai ayat 8 Allah katakan wujuhun yauma izin na'imah. Pada hari itu orang-orang mukmin wajahnya berseri-seri. Kontras sekali. Tadi satu kelompok tunduk, tak berani mengangkat kepalanya karena malu dan hina. Tapi di sisi lain kelompok yang beriman berseri-seri. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Karena dia telah ridho atas apa-apa usaha yang dibuatnya di dunia. Ya, dia sholat, dia cukupkan bekalnya untuk akhirat. Sehingga nanti di akhirat ridho dia. Ya Allah, penilaianmu aku ridho. Makanya orang yang baik itu pertama dia ridho kepada Allah, barulah Allah ridho kepada dirinya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Gak mungkin kita Allah ridho kepada kita kalau kita belum ridho kepada Allah. Nah, ini yang perlu untuk diusahakan. Di mana tempat mereka? Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Posisi orang-orang beriman, mereka berada pada surga yang tinggi. Di mana di tempat tersebut mereka tidak akan pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia dan tak berguna. Kadang-kadang kenapa penduduk surga tidak mendengarkan hal yang tak berguna? Karena memang di dunia pun mereka jaga indera pendengarannya dari mendengar gosip, dari mendengar fitnah, dari mendengar hal-hal yang tak berguna. Maka wajar kalau di akhirat mereka juga berada di tempat yang sama. Coba bayangkan orang-orang yang suka mendengar gosip, orang-orang yang suka mendengar fitnah, mengkonsumsi berita-berita tuduhan yang tidak berdasar. Nah, nanti di neraka pun penuh dengan percakapan yang tak berguna. Nah, kalau kita lihat fiha ainun jariyah. Di surga ada mata air yang mengalir. Yang tentunya kalau kita minum dari mata air tersebut menyejukkan dan memberikan rasa nikmat luar biasa. Bandingkan dengan di neraka yang air ini panas. Ya? Fiha surun marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah.
Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, gelas-gelas yang disediakan, kemudian bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Kalau kita bayangkan saja, ini seperti tempat yang begitu istimewa. Mulai dari tempat duduknya, fasilitas gelas-gelas disiapkan, bantal-bantal juga tersusun, begitu rapi. Bukan hanya itu, wazarabiyu mabthutsah. Di dalamnya juga banyak ambal dan permadani yang terhampar. Jadi ini gambaran kepada kita. Wah, beginilah kontrasnya dua kelompok manusia di akhirat. Nah, untuk itu, apa yang perlu untuk dilakukan seseorang menyikapi agar dia dapat masuk kelompok orang-orang yang dipersilahkan menikmati surganya Allah? Allah ajak kita untuk memperhatikan sekitar kita di dunia. Karena kedudukan kita di akhirat tergantung amalan kita di dunia. Tak terbayang orang masuk surga sedangkan di dunia nggak ngapa-ngapain. Ya, harus ada yang diusahakannya di dunia sehingga dia wajar dan pantas untuk masuk surganya Allah. Dan tidak mungkin Allah masukkan orang ke neraka sedangkan dia tak buat dosa apa-apa di dunia. Semuanya balasan yang adil. Makanya Allah ajak kita untuk banyak merenung dan bertafakkur di dunia. Dan tafakkur ini salah satu bentuk wujud ibadah yang banyak dilalaikan oleh umat Islam zaman sekarang. Ya, tafakkur itu apa? Berpikir yang bisa menghantarkan kita untuk memahami hikmah dan kebijaksanaan Allah. Dan caranya bisa dilakukan dengan memahami ayat-ayat Al-Quran, Ustaz, atau seperti apa? Dengan mengkaji alam semesta. Alam semesta. Bertafakkur alam semesta. Ya, makanya Allah katakan di sini, afala yanzurun ilal ibil kaifa khuliqat. Apakah kalian tak perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Ini pertanyaan yang memang Allah tujukan untuk orang Arab. Yang setiap hari mereka itu berinteraksi dengan unta. Mau pergi kemana-mana naik unta. Mau makan potong daging unta. Minum susu ambil susu unta. Jadi ketika disebut kata unta, ini sesuatu yang sudah membersamai orang Arab dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan di zaman dulu, harta paling berharga orang Arab adalah unta. Ya, karena kebanyakan mereka ini kan masyarakat semi nomaden, pindah-pindah. Nah, yang bisa dibawa kemana-mana untanya. Maka dianggap sangat berharga. Allah katakan, afala yanzurun ilal ibil kaifa khuliqat. Kenapa mereka enggak memperhatikan bagaimana Allah ciptakan unta itu? Coba lihat, unta itu kenapa ada punuknya? Kenapa kaki unta berbeda dengan kaki binatang yang lain? Seakan-akan lewat pertanyaan ini Allah menyuruh kita mengkaji tentang unta. Apa keistimewaan unta? Apa karakteristik unta? Nah, tujuannya apa? Supaya kita melenyapkan sikap lalai dari diri kita. Nah, problematika manusia modern zaman sekarang begitu banyak terhampar tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa tanda-tanda itu tidak mempengaruhi sedikit pun kita? Karena kita menyikapinya dengan kelalaian. Kalau adalah sekarang, kalau ayat ini kan mengatakan unta. Kita di Indonesia berapa banyak pohon kelapa misalnya. Kalau sekiranya Quran ini turun di Indonesia, mungkin Allah katakan, apakah kau lihat pohon kelapa nih, kenapa daunnya begini, kenapa batangnya seperti ini. Tapi kebanyakan orang akan menjawab, ngapain ditanya-tanya itu? Memang udah dari sana ada begitu. Iya, betul. ya udah. Pertanyaan seperti jawaban seperti ini mematikan potensi akal untuk berpikir. Karena kita ini akan berpikir selama muncul hal-hal yang menggerakkan akal untuk berpikir. Pertanyakan banyak hal. Kenapa gini? Kenapa nggak begitu? Kenapa begini? Semakin kita pertajam kemampuan analisis akal kita, kita akan sampai kepada pengakuan, ya Allah, tidak ada satupun yang kau ciptakan itu sia-sia. Tapi kalau dari awal, rutinitas
itu mematikan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang terjadi apa? Udahlah, nggak usah dipikir lagi lah. Artinya apa? Akhirnya unta tadi atau pohon kelapa tadi tidak bisa menjadi tanda kebesaran Allah yang bisa meningkatkan keimanan kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apa enggak kau perhatikan bagaimana Allah mengangkat langit? Bagaimana mekanisme langit itu diangkat? Ini kan seharusnya mendorong kita berpikir. Ya, saya sering katakan begini. Isaac Newton yang dikatakan penemu teori gravitasi hanya gara-gara buah apel jatuh turun ke bawah. Saya kira sebelum Isaac Newton hidup udah jutaan buah apel jatuh dari atas ke bawah. Tapi karena manusia nggak berpikir, kenapa jatuhnya ke bawah, nggak jatuhnya ke atas. Akhirnya baru ditemukan teori gravitasi tadi di masanya Newton. Akibat dia memikirkan masalah itu. Ini kenapa ya asal jatuh ke bawah saja, asal jatuh ke bawah saja. Apa masalahnya? Sehingga ditemukan teori itu. Tapi kalau orang mengatakan, ya itu bukan pertanyaan tuh, ngapain kau tanya? Memang dari dulu jatuhnya ke bawah. Maka sampai kiamat pun mungkin teori gravitasi tak akan ditemukan. Lihat ayat ini mengasah kita untuk berpikir dan merenung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba, gak kau perhatikan tuh gunung-gunung. Bagaimana Allah tegakkan gunung? Bagaimana Allah jadikan gunung itu sebagai pasaknya bumi? Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kau tak perhatikan bagaimana Allah menghamparkan bumi ini? Nah, apa yang ditanyakan di sini sesuatu yang biasanya kita akan mengatakan memang dari sananya begitu. Tapi Allah pertanyakan itu. Untuk apa? Merangsang daya analisis dan berpikir pada diri kita. Karena dengan bertafakur kita akan sampai kepada pengakuan, ya Allah, tidak ada satupun yang kau ciptakan kecuali ada manfaatnya. Ya. Sampai waktu itu saya dialog dengan seorang dokter. Ya. Dia nanya, ini Ustadz, semua yang Allah ciptakan ada manfaat. Tapi saya tak tahu kenapa Allah menciptakan ya usus buntu katanya. Usus buntu kenapa diciptakan? Justru ketika tersumbat itu ini yang buat sakit. Apa manfaatnya? Saya kan memang tak tahu tentang kedokteran. Saya bilang manfaatnya kalau nggak ada usus buntu dokter tak bisa operasi, saya bilang. Jadi artinya segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan termasuk juga misalnya Ustadz, penciptaan kita suka bertanya, kenapa sih babi diciptakan begitu? Padahal kan babi haram begitu. Jadi gunanya babi apa? Menciptakan nyamuk juga. Nah, nyamuk ini gunanya apa begitu? Apa manfaatnya begitu? Ya, disinilah posisi ilmu pengetahuan. Agama mendorong kita meneliti. Ya, dan tidak semua yang diciptakan itu harus dimakan. Jangan menjadi fungsi babi misalnya. Babi diciptakan untuk membersihkan. Karena binatang yang makan kotoran, ya babi. Oke. Jadi fungsi dia untuk membersihkan, bukan untuk dimakan. Oke. Sebagaimana ada binatang lain yang fungsinya untuk penjaga, ada fungsinya untuk dikonsumsi, ada yang ditunggangi, ada sebagai perhiasan, dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak. Ya. Nah, untuk itu Allah katakan, fazakir innama anta muzakkir. Berikanlah peringatan, kata Allah. Karena sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang hanya bertanggung jawab untuk memberikan peringatan. Ayat ini menunjukkan kepada kita, seorang yang mengajak orang lain kepada jalannya Allah, dia gak bertanggung jawab. Setelah kita dakwahi orang, sampaikan tausiah, sampaikan tazkirah, terlepas orang itu mau terima atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita berkewajiban menyampaikan ayat-ayat Allah. Begitu juga Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad dipaksa?
kalau Abu Jahal dan Abu Lahab tak masuk Islam berarti kau gagal Muhammad. Tidak. Gak ada yang mengatakan seperti itu. Tanggung jawab Muhammad hanyalah menyampaikan. Disinilah kemudian peran Allah. Allah yang maha menentukan siapa yang layak dapat hidayah atau tidak. Nabi Muhammad saja nggak bisa memaksakan pamannya Abu Thalib yang membesarkan dia dari kecil untuk masuk Islam. Gak bisa Muhammad. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang punya hak prioritas. Ya, prerogatif Allah siapa yang dapat hidayah, siapa yang enggak. Allah yang menentukan. Kalau kita mau mengajak orang lain Ustaz untuk berbuat kebaikan, misalnya saudara kita begitu, yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong, begitu kita ajak ayo untuk sholat begitu, tapi mungkin tidak ada perubahan juga. Nah ini sampai batas mana kita mungkin merasa sudahlah hidayah Allah mungkin belum datang kepada dia gitu. Ada sebagai manusia kita tidak boleh berhenti berdakwah sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Selama masih ada kehidupan, maka potensi perubahan akan ada. Kita hanya jadi perantara sampainya hidayah. Tapi kita bukan penentu diterimanya hidayah. Kita hanya perantara. Ya boleh jadi mungkin kita sampaikan tahun ini, baru mengena di hatinya 10 tahun yang akan datang. Tapi jangan putus dari melakukan tazkirah. Ingatkan orang. Kenapa? Lasta alaihim bimusaitir. Muhammad, kaulah orang yang tidak berkuasa atas mereka. Artinya kita nggak mungkin bisa paksakan hidayah itu. Makanya para hadirin, mendakwahkan Islam itu nggak boleh dengan paksaan. Kalau kita paksa orang masuk Islam, kita hanya menambah koleksi orang munafik di tengah-tengah umat Islam. Kalau orang masuk Islam secara terpaksa, yang terjadi apa? Ya udah, dia akan bergabung sama kelompok munafik yang sebenarnya nggak pengen Islam. Cuma mungkin karena berbagai faktor pura-pura masuk Islam. Maka dari itu Allah katakan dalam Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan beragama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena yang benar dan salah itu udah nampak. Kalau di depan kita ada dua apel, apel bagus dan apel busuk, apakah kita perlu paksa orang untuk makan apel bagus? Nggak perlu. Karena kalau dia gunakan akal sehatnya, dia mengatakan, nggak mungkin ku makan apel busuk. Nah, kalau ada orang yang memilih juga apel busuk, berarti itu salah, tidak memanfaatkan nikmat akal yang Allah berikan padanya. Kita hanya jadi perantara. Lasta alaihim bimusaitir. Allah katakan, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Akan tetapi orang-orang yang berpaling dari Allah, yang kufur kepada dakwah Nabi, Allah akan siksa mereka dengan siksa yang paling besar. Ini ancaman. Artinya apa? Seperti Abu Lahab. Abu Lahab turun surat Al-Lahab yang di dalamnya vonis Abu Lahab masuk neraka. Padahal surah Al-Lahab turun, ya bisa dikatakan itu 11 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Jadi bayangkan 11 tahun sebelum Abu Lahab meninggal udah ada vonis kau pasti masuk neraka. Tapi yang lain Allah tak pernah memvonis itu. Kenapa Abu Lahab saja yang kena? Pertama, statusnya sebagai paman Nabi. Allah ingin tunjukkan, adapun hubungan nasab, tapi kalau kufur, ya sudah. Tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka. Gak bisa nanti ngomong-ngomong sama penjaga neraka, aku ini pamannya Muhammad nih, jangan disiksa, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Nah, maka dari itu Allah katakan di 2 ayat terakhir, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kita ini semua pasti akan kembali pada Allah. Dan kemudian Allah lah yang paling berhak dan berkompeten melakukan
penghitungan dan meminta pertanggungjawaban atas manusia. Jadi nggak ada satupun manusia kecuali balik sama Allah. Maka saya katakan, orang cerdas, orang yang bukan hanya menyiapkan jalan pergi, tapi menyiapkan jalan pulang. Orang yang cerdas tahu bagaimanapun pengadilan di dunia bisa dipermainkan. Tapi orang yang hebat adalah ketika dia berbuat sesuatu, dia siapkan jawaban. Kalau Allah nanti tanya di akhirat, apa jawabanku? Kalau di dunia bisa saksi sogok, bisa saksi yang kemudian dipermainkan, ya. Tapi di akhirat tidak bisa. Karena yang bersaksi adalah anggota tubuh kita sendiri yang melakukan perbuatan dosa itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini termasuk surah Ghasyiyah. Kalau kita lihat tadi cerita tentang hari kiamat. Dan termasuk surah ini bersama surah Al-A'la di pertemuan episode yang sebelumnya. Dua surah yang selalu dibaca Nabi di hari Jumat, kembali lagi. Kenapa? Karena memang topiknya mengenai hari kiamat dan perlu kita banyak merenung terkait isi-isi kandungannya. Dan apakah dua surah ini ya Ustaz, Al-Ghasyiyah dan juga Al-A'la ini akan baik juga kalau kita sering baca begitu di hari Jumat, Ustaz? Kalau sering baca dengan tadabbur tentunya bagus. Tapi dalam hal ini yang disunahkan kita jadikan ini bacaan dalam sholat Jumat. Itu yang diamalkan Nabi. Jadi kalau seorang jadi imam Jumat, di rakaat pertama dia baca surah Al-A'la, rakaat kedua dia baca surah Al-Ghasyiyah, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat praktik Nabi yang sering sekali membaca dua surah ini dalam rakaat sholat Jumat. Baik, nah Ustaz sedikit lagi ya menyinggung mengenai surah Al-Ghasyiyah. Tadi kan dijabarkan juga bagaimana keadaan penduduk neraka dan juga keadaan penduduk surga begitu. Tadi deskripsi kan kalau kita bahasnya yang surga nih Ustaz, kalau neraka agak serem itu. Nah tadi kan nikmat-nikmatnya sudah dijelaskan, ada gelas-gelas, kemudian ada sungai begitu, ada kemudian disediakan bantal-bantal. Nah Widya pernah mendengar bahwasanya nanti Allah akan membangunkan atau memberikan rumah begitu Ustaz di surga kepada siapa yang layak seperti itu ya. Tapi bagaimana sih Ustaz kiatnya agar kita mendapatkan rumah di surga begitu Ustaz? Ya, tentunya dalam beberapa riwayat disebutkan secara khusus dibangunkan istana dan rumah di surga. Ini adalah balasan bagi orang yang suka membangun masjid. Nah, membangun masjid ada dua macam. Membangun fisik masjid, artinya dari tanah kosong bagaimana kita bangun sehingga berdiri bangunan yang kokoh. Berwakaflah di situ. Ada yang wakaf semen, ada yang wakaf tiang, ada yang wakaf seng, ada yang wakaf ya, termasuk peralatan-peralatan AC, ya, kemudian ambal, ini wakaf semua. Tetapi ada bentuk kedua dari membangun masjid. Apa itu? Membangun masjid dengan memakmurkannya dengan berbagai aktivitas keagamaan. Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi quta banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangun untuknya rumah di surga. Nah, ini walaupun hanya sebesar sangkar burung, ini pengertiannya apa? Nggak ada ukuran masjid sebesar sangkar burung. Ya, karena nggak mungkin kita sholat kalau cuma sebesar burung. Artinya apa? Sekecil apapun. Ada yang cuman berwakaf satu tegel, boleh. Ada yang hanya berwakaf satu sak semen, boleh. Ada yang hanya berwakaf misalnya satu guni pasir misalnya, boleh. Jadi artinya apa? Jangan kemudian membayangkan, waduh, duitku ini tak ada, tak bisa lah ini berwakaf masjid. Tidak. Sumbang satu bata, cuma bisa beli, sumbang. Nah, ini yang dalam artian membangun fisik. Nah, begitu juga membangun dengan kegiatan-kegiatan. Jadi menghadiri majelis ilmu di masjid, kemudian merutinkan sholat di masjid berjemaah. Ini juga bagian dari memakmurkan dan membangun masjid dalam makna yang luas. Oke, baik. Nah, kalau memakmurkan masjid tadi, kalau laki-laki kan memang wajib ya Ustaz ya untuk sholat di masjid. Nah, kalau untuk perempuan mungkin contoh misalnya adalah kasusnya dia adalah seorang janda yang mungkin juga penghasilannya sedikit begitu, tapi berupaya untuk bisa memakmurkan masjid juga. Nah,
Tapi kan tidak wajib begitu Ustaz untuk dia melakukan sholat di masjid. Sebaik-baiknya sholat bagi wanita adalah di rumahnya, di kamarnya. Tapi Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan para suami menghalang-halangi para hamba perempuan Allah untuk ke rumahnya Allah. Nah, jadi memang dia tidak artinya diperintahkan, tapi kalau dia mau, karena kan begini, artinya di masjid bukan hanya untuk jemaah. Kadang-kadang ada wirid di sana, ada ceramah agama yang ingin diikutinya. Ya, jadi ini juga didorong kita untuk memakmurkan masjid lewat kegiatan-kegiatan yang ada. Oke, baik. Sahabat Al-Quran, sudah jelas ya, dan mudah-mudahan tadi sudah ada pendeskripsian dari bagaimana penduduk neraka, penduduk surga. Jadi kita semakin termotivasi lagi untuk bisa mendapatkan rumah juga, dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah Al-Ghasyiyah sudah selesai, dan tentunya kita akan kembali lagi di episode selanjutnya membahas surah-surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.